Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita berada dalam program Morning Call GPIB. Sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diawali dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur, kami berterima kasih dengan segala kebaikan Tuhan. Ketika Tuhan menjaga kami selama kami beristirahat, dan kami ingin dibekali pagi ini akan kebenaran firman. Kami mohon berkatilah pembacaan dan perenungan saat ini. Berfirmanlah kepada kami dan kami bersedia untuk membaca, mendengar, dan merenungkannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat GPIB terdapat dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan yang berkata, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita bukan hanya membaca, mendengar, dan merenungkan, tapi dapat mempraktekkan dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya hari ini kita dalam keadaan sehat, kuat, dan tentu mengawali hari ini memiliki sukacita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh damai sejahtera, berjumpa dengan banyak orang, berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pasti akan mengatakan bahwa manusia memang tidak sempurna. Manusia memiliki kekurangan, manusia memiliki kelemahan. Dan dari situ manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ketika manusia pernah melakukan kesalahan, pertanyaannya, adakah yang memahami bahwa melakukan kesalahan ini dia terus melakukan atau ada pertobatan di dalamnya? Nah,
apa yang dialami oleh perempuan Zina ini menjadi bahan para ahli Taurat dan juga orang Farisi untuk menguji Yesus. Dan dengan hal ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika para ahli Taurat dan orang Farisi memberikan pertanyaan kepada Yesus, respon Yesus yang pertama, dia membungkukkan badannya dan hanya dengan menuliskan sesuatu dengan menggunakan jari di tanah. Tetapi ketika tindakan Yesus yang dia lakukan membuat para ahli Taurat dan juga orang Farisi merasa tidak puas dan terus bertanya kepadanya, satu pernyataan yang dia ungkapkan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus mau melihat respon dari banyak orang ini, bahwa apakah mereka sadar dengan kehidupan mereka sebagai seorang manusia yang sepertinya mereka juga mengalami hal yang sama ya dengan perempuan zina ini yang memiliki kesalahan, yang pernah melakukan kesalahan sekalipun kesalahannya berbeda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka merespon hanya dengan berbalik badan, pergi satu persatu tanpa ada satu kata pun. Itu berarti mereka menyadari bahwa diri mereka juga memiliki kesalahan, pernah berbuat salah, sekalipun berbeda salah mereka yang tidak seperti perempuan yang berzina ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi perenungan bagi kita pagi hari ini? Dalam hidup ini, mari yang pertama kita berusaha untuk melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan kita kerjakan dan kita lakukan dengan mengandalkan Tuhan, memiliki kesadaran bahwa tanpa Tuhan kita tak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya kita tidak menjadi orang-orang yang hanya tahu mencari kesalahan orang lain dan juga dapat menggempar-gemporkan kesalahan orang tersebut. Ingat, tentu kita juga pernah melakukan kesalahan. Coba kita pikirkan bagaimana perasaan kita ketika kita berada di posisi orang lain yang kedapatan berbuat salah dan hanya tahu dihakimi. Sadarilah bahwa siapapun kita pernah melakukan kesalahan. Namun kiranya kita tidak berlarut dari kesalahan yang kita lakukan, tetapi berusaha untuk berubah, berusaha untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Yang ketiga, ketika kesadaran dari kesalahan itu kita lakukan dan bawa di dalam Tuhan, ingatlah dan kuatlah bahwasanya Tuhan pun akan mengampuni kesalahan yang kita akui di dalam Tuhan. Dan dari sini pengampunan yang ada, mari kita rasakan kasih karunia Tuhan dan kita berbagi kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, sehingga kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita tersalurkan bagi banyak orang, dan banyak orang semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
apa yang ada di depan kita, yang berada di sekitar kita. Pandanglah hal yang baik, pandanglah hal yang positif. Apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada di dalam hati, yang dirasakan, yang dipikirkan, kiranya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya dengan hal yang positif, sehingga yang kita lakukan juga yang positif, yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya hari ini Tuhan tetap memelihara hidup kami. Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Sehingga apapun yang akan kami kerjakan, kami lakukan, semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan. Sadarkanlah kami, yakinkanlah kami, kuatkanlah kami. Sekalipun kami menghadapi tantangan, kami bawa di dalam Tuhan. Dan kami melewatinya, menjalaninya bersama dengan Tuhan. Dan hasil yang kami dapati dari jerih lelah kami, dari pekerjaan kami, dari pelayanan kami, semuanya kami terima dengan sukacita. Kami juga dapat mempersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, jikalau hati dan pikiran kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun sucikan dan kuduskanlah kami, dan kiranya kami terus berusaha melakukan yang sesuai Tuhan perintahkan dan ajarkan bagi kami. Kami memang lemah, kami memang banyak kekurangan. Namun ketika kami bersandar kepada Tuhan, kami yakin Tuhan memperlengkapi kami. Tuhan menguatkan kami. Doa dan harapan kami semuanya Tuhan, untuk orang-orang yang kami kasih dan kami cintai. Tuhan tetap juga menjaga dan melindungi mereka. Ini doa kami, dan biarlah kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.